warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala: ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dari nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian nikmat-nikmat yang lain yang juga besar, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kemudahan, dan diberikan kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemarin sampai pada bab liya'zimid du'a fa innallaha la mukrihalah. Bab tentang bersungguh-sungguh dalam doa. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang memaksanya untuk mengabulkan doa. Berikutnya bab Raful aidi fid du'a, bab yang menerangkan mengangkat tangan ketika berdoa. Qala al-muallif rahimahu ta'ala al-Imam Bukhari haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana Muhammad ibn Fulayh qala akhbarani abi an Abi Nu'aim wa huwa Wahb qala ra'aitu Ibn Umar wa Ibn Az-Zubair yad'uwani yudirani birrahataini alal wajhi. ثم قال مؤلف حدثنا مسدد قال حدثنا أبو أوانة عن سماك بن حرب عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tentang bab mengangkat tangan ketika berdoa. Menceritakan kepada Ibrahim bin Mundhir, qala, beliau berkata, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Fulayh, beliau berkata, ahbarani, mengabarkan kepadaku ayahku, an Abi Nu'aim, dari Abi Nu'aim, yaitu Wahwa Wahab, yaitu namanya Wahab. Qala, berkata, ra'aitu Ibn Umar wa Ibn Az-Zubair, yad'uwani, keduanya terlihat mengangkat tangan, ya, untuk berdoa, ya. Jadi jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka juga berdoa, ya. Maka disebutkan oleh Wahab, ra'aitu Ibn Umar wa Ibn Zubair, aku melihat Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar,
ibn Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Dua orang yang orang tuanya dijamin masuk surga. Umar bin Khattab dijamin masuk surga, punya anak diantaranya adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian Zubair ibnu Awam, sahabat Nabi yang juga diberikan kabar di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan ini disebutkan adalah wabna Zubair, putranya dari Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya. Yad'uwani, keduanya tengah berdoa, yang dilihat oleh Wahab. Kemudian dalam hadis berikutnya yang diterangkan secara langsung tentang bagaimana Nabi SAW annahu sami'ahu, wa Aisyah radhiyallahu anha, dia sungguh-sungguh mendengar darinya bahwasanya ra'tin nabiyya, bahwa Aisyah ini melihat Nabi SAW yad'u rafi'an yadaihi, beliau berdoa sambil mengangkat kedua telapak tangan dan menengadahkan ke atas. Jadi ini diantara sunnah dalam berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan, ya, dan menghadapkannya ke atas, karena kita meyakini sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah itu berada di atas. Di mana? Di arsy. Tsummastawa ila sama, kemudian Allah Ta'ala naik ke langit, kemudian beristiwa alal arsy, bersemayam di atas arsy. Maka kita ketika berdoa diminta menengadahkan tangan ke atas. Dan para ulama sepakat di antara imam-imam madhab meyakini bahwa Allah Ta'ala berada di atas langit, yaitu di arsy. Bahkan kita lihat beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama dari Abu Hanifah, imam madhab yang pertama, gurunya dari Imam Malik. Beliau mengingkari dengan keras terhadap orang yang tidak tahu di mana Allah. Robnya enggak tahu di mananya dia. Beliau mengingkari, man ankara anna Allah Ta'ala fis sama faqad kafara. Disebutkan dalam Fiqhul Akbar, yang ini adalah buku yang di dalamnya memuat ungkapan-ungkapan dari Imam Abu Hanifah. Man ankara anna Allah Ta'ala fis sama faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah berada di atas langit, maka dia telah kufur. Demikian pula dari Abu Mut'i Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi, pemilik kitab Al-Fiqhul Akbar. Aku pernah bertanya kepada Abu Hanifah mengenai orang yang berkata, aku tidak mengetahui di mana Robku, di langit atau di bumi. Imam Abu Hanifah lantas mengatakan, orang tersebut telah kufur, karena Allah sendiri yang sudah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah menetap di atas arsy, beristiwa. Dan kita faham arsy-nya berada di atas langit. Kemudian orang tersebut mengatakan lagi, aku berkata bahwa Allah memang menetap di atas arsy, akan tetapi orang ini tidak mengetahui di manakah arsy, di langit ataukah di bumi. Maka kemudian beliau mengatakan, man angkara anna Allah Ta'ala fis sama faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit, maka dia telah kufur. Sekarang kita lihat pendapatnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Disebutkan dari Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal ketika membantah faham Jahmiyah. Dia mengatakan bahwa Imam Ahmad
menyebutkan dari Syuraih ibnu An-Nu'man dari Abdullah bin Nafi, dia berkata bahwa Imam Malik bin Anas berkata, Allah fis sama, Allah itu berada di atas langit, sedangkan ilmunya fi kulli makan, di semua tempat, di mana-mana. La yahlu minhu syai', segala sesuatu tidak lepas dari ilmunya. Jadi yang ada di mana-mana itu apa? Pengetahuan Allah, ilmunya Allah, zatnya Allah. Allah sebutkan ada di atas arsy, di langit. Bahkan diriwayatkan dari Yahya bin Yahya At-Taimi, Ja'far bin Abdullah dan sekelompok ulama lainnya, mereka berkata, Ja'a rajulun ila Malik, datang seorang laki-laki kepada Imam Malik. Faqala ya Abdullah, lalu dia berkata, wahai Aba Abdullah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dia berkata mengutip firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu beristiwa, bersemayam di atas ars. Kaifa istawa? Dia bertanya bagaimana istiwanya Allah Ta'ala. Faqala fama ra'aita malikan wajada min syai'in kamu jatu min maqalitihi. Aku tidak pernah melihat Imam Malik terlihat marah melebihi sebagaimana yang ketika itu beliau ditemui orang tadi. Jadi orang tadi berkata, Ar-Rahman 'alal istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Caranya Allah Ta'ala beristiwa bagaimana? Beliau marah, ya, bahkan sampai urat beliau naik dan orang itu terdiam, ya. Kemudian beliau menyebutkan istiwanya Allah tidak bisa digambarkan, namun istiwa Allah diketahui maknanya. Istiwa ya istiwa. Beriman terhadap sifat istiwa Allah Ta'ala adalah kewajiban. Sementara bertanya tentang bagaimananya maka itu adalah merupakan perkara baru dalam agama, karena para sahabat tidak ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah dan bisa menyebabkan kerusakan. Ya, memikirkan tentang zat Allah, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ya, banyaklah kita berpikir tentang apa yang Allah ciptakan, ya, jangan banyak berpikir tentang bagaimana Allah, karena kelak kita ditanya dan kita tidak akan bertanya kepada Allah Ta'ala tentang apa yang Allah Ta'ala lakukan. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan orang tersebut keluar. Ya, beliau marah terhadap orang yang bertanya tentang Allah, maksudnya tentang afal Allah, tentang perbuatan Allah. Kemudian kita lihat perkataan Imam Syafi'i yang menjadi rujukan bagi mayoritas kaum muslimin di Indonesia dalam masalah fikih, bagaimana beliau meyakini tentang Allah Ta'ala. Syekhul Islam pernah berkata bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafidh. Beliau berkata bahwa kami telah memberitahukan dari Abul Qasim bin Al-Qamah Al-Abhari. Beliau berkata bahwa Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi memberitahu kepada kami dari Abu Shu'aib, dari Abu Thawr, dari Abdullah Muhammad dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Imam Syafi'i, bahwa beliau berkata, Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha, perkataan dalam sunnah yang aku berada di atasnya, wa ra'aitu, dan aku melihat ashabina, saudara-saudara kami,
alaiha berada di atasnya ashabul hadis, yaitu para ulama-ulama hadis. Ya. Di antaranya kemudian belum menyebutkan seperti Sufyan, Malik dan selainnya. Iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka meyakini ya bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau menyebutkan wa anna Allah ala arsyihi, bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy, ya, fi samaihi, yang ada di atas langit. Yaqrabu min khalqihi, walaupun demikian Allah dekat dengan makhluknya, kaifa syaa, sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, Allah berada di atas arsy, tetapi Allah juga menyebutkan Allah kadang dekat dengan makhluknya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadaku, sesungguhnya aku ini dekat. Udibu da'watad da' idza da'an, ya, aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Kemudian beliau menyebutkan wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa, Allah juga turunkan dalam hadis itu di sepertiga malam yang terakhir, itu sesuai dengan kehendak Allah, tidak perlu tanya caranya turun gimana. Kemudian apalagi difikirkan, kan bumi ini muter sepertiga malam, tiap tempat nanti beda-beda gantian. Kalau begitu Allah nggak pernah naik, lah bagaimana kemudian mempertanyakan tentang Allah Ta'ala? Ya, atas bawah milik Allah. Ketika Allah menerangkan bahwa dirinya turun, kita yakini turun. Bagaimana turunnya kita nggak tahu. Kaifiyahnya kita hanya meyakini, karena turunnya Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Sehingga ada orang berkeyakinan kalau turun seperti itu berarti arasnya kosong. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah keyakinan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau meyakini bahwa Allah Ta'ala itu berada di atas arsy, ya, dan bagaimananya itu sesuai dengan kehendak Allah. Seperti Allah Maha melihat, ya, melihatnya Allah sesuai dengan kehendaknya, ya, tidak dibatasi sebagaimana manusia dibatasi kemampuan melihatnya. Ada tembok sudah terhalang. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan Allah. Ya, sama-sama melihat tetapi berbeda. Ya, maknanya kita faham, maknanya melihat. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal meyakini Allah Ta'ala bukan di mana-mana, namun di atas arsy. Imam Ad-Dhahabi rahimahullah mengatakan, ya, menyebutkan ketika di dalam menyebutkan masalah sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah Ta'ala, ya, bahwa dan beliau juga menetapkan tentang sifat ru'yah, bahwa Allah itu akan dilihat di akhirat kelak. Jadi kan bukti bahwa Allah itu nanti memang ada. Kan ada orang sampai berkata Allah itu nggak bisa, ya, seolah Allah tidak bisa dilihat. Padahal Allah Ta'ala nanti kelak dilihat oleh manusia di mana? Di surga, ya, sebagai balasan ziyadah bagi orang-orang yang masuk dalam surga adalah melihat wajah Allah, bisa melihat wajah Allah. Dan itulah kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga.
Ketika mereka melihat wajah Allah, lupa mereka dengan kenikmatan surga. Ya, bisa dilihat Allah Ta'ala. Kapan itu? Nanti di yaumul qiyamah, di surganya. Makanya Nabi Musa pernah meminta sesuatu yang memungkinkan bisa, hanya ternyata memang di dunia manusia tidak bisa melihat. Ya. Disebutkan pula beliau Imam Ahmad menyebutkan tentang kufurnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, karena Al-Quran adalah kalamullah, jangan disamakan dengan makhluk. Jadi Allah berbeda, laisa kamislihi syai'. Allah berbeda dengan apapun. Tetapi Allah juga wa huwas samiul basir. Allah menetapkan dirinya bisa mendengar, bisa melihat. Ya. Maka mendengar melihatnya tetap laisa kamislihi, tidak serupa dengan makhluknya. Imam Ahmad pernah ditanya, ma makna qauluhu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Beliau pernah ditanya tentang ayat dalam Al-Quran, firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kemudian disebutkan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dia yang keempatnya. Maka beliau menyebutkan yang dimaksud ma'a di sini, kebersamaan di sini adalah ilmunya Allah Ta'ala. Ya, kebersamaan tersebut adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah ada di mana-mana. Pengetahuan Allah ada melingkupi seluruh makhluk. Allah mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi. Namun Rabb kita tetap berada di atas arsy, tanpa dibatasi dengan ruang, tanpa dibatasi dengan bentuk, dan kursinya Allah, arsy Allah meliputi langit dan bumi. Ya, kursinya pun meliputi langit dan bumi. Bahkan beliau pernah ditanya, Fakila li Abi Abdillahi Ahmad ibn Hanbal, Allah Azza wa Jal fawqas sama as-sabi'ah ala arsyihi, apakah Allah Azza wa Jal berada di atas 7 lapis langit, di atas arsy-Nya? Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, sedangkan Allah Ta'ala memiliki kemampuan dan ilmunya bikulli makan, di setiap tempat, di mana-mana. Qala na'am, Imam Ahmad berkata na'am, alal arsi wala yahlu minhu makan, Allah berada di atas ars dan setiap tempat tidak lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka ketika kita berdoa, menengadahkan tangan kemana? Ke langit, ya, ke atas. Makanya berdoa itu mesti begini, ya, menengadahkan ke langit. Dan ini perkara yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, ketika beliau mengangkat kedua tangannya, innama ana basyarun fala tuaqibni, sesungguhnya saya hanyalah manusia, maka janganlah engkau menyiksa aku. Jadi ini merendah pada Allah Ta'ala. Jadi doa itu disunahkan kita merendah. Ya Allah, aku ini dhaif, aku ini yang lemah ya Allah, membutuhkan engkau ya Allah. Ini ya sama seperti kita ketika bertemu orang yang ingin kita mintai, maka
kita merendahkan diri pada dia, ya, sehingga menyentuh hatinya untuk memberi kita. Demikian pula ketika kita berdoa kepada Allah, disunahkan untuk merendahkan diri. Ayyuma rajulun minal mu'minin adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fi. Siapapun dari orang mukmin yang pernah aku sakiti atau aku caci maki, maka jangan engkau menyiksa saya karena apa yang aku lakukan itu. Walaupun kita faham ya, Nabi SAW tidak pernah menyakiti, hanya karena beliau khawatir barangkali ada orang yang tersakiti yang aku tidak tahu, padahal beliau sama sekali tidak akan menyakiti umat beliau, ya. Mencaci maki, beliau juga nggak pernah mencaci maki, ya, para sahabatnya, tapi beliau sangat tawadhu, merendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ini diantara hadis yang di dalamnya diambil faidah oleh Al-Imam Bukhari tentang mengangkat tangan di dalam doa, ya. Demikian pula dalam hadis yang berikutnya, qala al-muallif haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala qadimat Tufail ibnu Amr wad-Dawsi ala Rasulullah sallam faqala ya Rasulullah inna dawsan qad asad wa abad fad'ullaha 'alaiha fastaqbala Rasulullah sallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi fadanna an-nasu annahu yat'u 'alaihim faqala Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Menceritakan kepada kami Ali, menceritakan kepada kami Sufyan, menceritakan kepada kami Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Beliau berkata, qadimat Tufail ibnu Amr, mendatangi siapa? Tufail ibnu Umar, ya, dari suku Daus, ya, pada siapa? Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Tufail ibnu Amr ini berkata, ya Rasulullah, inna Dausan qad asad wa abad. Ya, suku Daus, sukunya dia itu mereka melanggar dan membantah, membangkang. Maksudnya apa? Mereka didakwai oleh Tufail dan termasuk Abu Hurairah, ya. Yang Abu Hurairah beriman, Tufail ini beriman. Lah yang lain tidak mau beriman, diajak oleh mereka tidak mau beriman. Maka dia mengatakan ini kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Fat'ullaha 'alaiha." Mintakanlah kepada Allah, berdoalah engkau ya Rasulullah kepada Allah atas mereka. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memenuhi permintaannya, kemudian Nabi menghadap, ya. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah, beliau kemudian menghadap ke arah kiblat. Berarti dari sini juga ada sunnah kalau berdoa menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau kemudian mengangkat tangannya, ya, mengangkat kedua tangannya. Fadhanna an-nasu annahu yad'u 'alaihim, maka manusia mengira bahwa beliau mendoakan keburukan atas mereka yang menolak, membangkang. Faqala, tapi kemudian Nabi SAW berkata, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus, ya, wa'ti bihim, dan datangkan petunjuk itu bagi mereka. Dan akhirnya suku Daus pada beriman, ya. Jadi jamaah yang rahmat ta'ala, hadis ini menunjukkan pertama tentang bagaimana para sahabat Nabi senantiasa
meminta arahan dari Nabi SAW dalam aktivitasnya. Termasuk ketika mereka diperintahkan dakwah, setelah dakwah kok ditolak sama masyarakat yang didakwai, maka beliau datang kepada Nabi menyampaikan keadaannya, apa yang harus kami lakukan. Ya, bahkan mereka kemudian minta, boleh jadi engkau mendoakan mereka. Ya, semula harapannya mendoakan keburukan pada mereka agar dibinasakan, tapi ternyata Nabi SAW justru sebaliknya mendoakan kebaikan agar mereka mendapatkan hidayah. Jadi yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang sekelompok manusia ada juga yang mereka tidak menerima dakwah walaupun yang mendakwai ya waktu itu sahabat. Jadi sahabat saja belum tentu dakwahnya diterima, apalagi ya kita. Dan waktu itu mereka ditolak oleh suku Daus. Yang ketiga, bolehnya kita minta doa kepada orang yang masih hidup, seperti mereka datang pada Nabi agar Nabi mendoakan ya terkait dengan suku Daus. Kemudian yang kelima, yang keempat, hadis ini menunjukkan tentang diantara sunnah-sunnah dalam doa, yaitu menghadap kiblat dan mengadahkan tangan. Kemudian yang kelima, doa yang paling utama yang kita tujukan untuk orang-orang di luar Islam adalah mendapatkan hidayah. Ya, doa yang lain boleh. Doa yang lain boleh sebagaimana yang sudah pernah kita terangkan dulu kan. Doa kepada orang non muslim, hal-hal yang lain itu boleh selagi bukan dia kafir harbi. Ya, kalau kafir harbi hanya boleh satu, didoakan hidayah. Kafir yang memusuhi itu hanya boleh dapat doa agar mendapatkan hidayah kalau kafir harbi. Tapi kalau kafir dirmi, ya, doa secara umum masih boleh, walaupun yang utama tentu untuk kafir dirmi ini apa? Doanya agar mereka mendapatkan hidayah. Kemudian dari sini juga mendapati pelajaran bahwa kalaulah kita tidak bisa memberikan petunjuk dalam dakwah kepada masyarakat, maka jangan hanya mengandalkan tausiahnya, nasihatnya. Mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan petunjuk. Ya, Nabi juga menggunakan itu. Dan dulu para nabi juga demikian. Tidak hanya mereka berikhtiar secara zahir mendakwai, menasihati, mengajak, tapi juga dilanjutkan dengan apa? Mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Dan terkadang yang seperti inilah yang paling sukses, yang menyebabkan suksesnya dakwah. Ya, karena kita paham jamaah yang dirahmati Allah bahwa doa inilah sesuatu yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Dan dia merupakan senjatanya orang beriman. Senjatanya orang beriman. Ketika Nabi SAW dalam perang Badar itu kan beliau ada bersama sahabat kurang lebih 313. Lawannya 1000, itu kan berat, 1:3. Apalagi persenjataan orang kafir sudah lengkap. Waktu itu mereka betul-betul mau berperang. Sementara para sahabat waktu itu hanya mau menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya. Satunya hanya mau menghadang kafilah dagang, merebut hartanya Abu Sufyan. Karena apa? Ya, harta Nabi ketika ditinggalkan hijrah dikuasai, dan juga orang-orang mukmin itu hartanya dikuasai, maka beliau mendapati izin dari Allah Ta'ala untuk membalas dengan balasan yang serupa. Jadi persiapan waktu itu hanya untuk apa?
menghadang kafilah dagang. Ternyata orang kafir Quraisy meradang ketika Abu Sufyan dan kafilahnya dihadang, mengumumkanlah perang. Mereka membawa senjata lengkap, para sahabat tidak lengkap, jumlahnya juga lebih sedikit. Maka Nabi SAW berdoa untuk mendapati kemenangan dalam perang Badar. Nah, Allah menangkan perang Badar itu dengan sebab apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala telah banyak berjanji bagi orang-orang yang memanjatkan doa, seperti dalam surat Al-Mu'min ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku perkenankan bagimu." Jadi kita diperintahkan berdoa. Bahkan Allah Ta'ala benci pada orang yang tidak mau berdoa. Innal ladzina la yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maksudnya diantaranya dari memohon kepadaku, tidak merasa butuh dengan Allah Ta'ala, aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila idza da'ani, apabila dia memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Ini sebab untuk dikabulkan doa. Falyastajibuli, ya, penuhi semua perintah Allah. Jadi bertakwa kepada Allah sebab dikabulkannya doa. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin mudah dikabulkan doanya. Maka orang mukmin yang kuat imannya lebih mudah dikabulkan doanya daripada orang yang lemah imannya. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan kalian berada dalam petunjuk, berada di atas kebenaran. Demikian pula Nabi SAW berdoa, Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah, ya, dan memberikan pengaruh yang besar selain dari doa, ya. Maka senantiasa kita senang dalam berdoa, karena doa adalah pokok dari ibadah. Bahkan kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam diisi semuanya dengan doa. Demikian yang bisa kita sampaikan, karena sudah waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.